Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda 11 April 2024. Injil akan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36 yang merupakan penutup dari serial percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam Injil Yohanes bab 3. Mari kita membaca ayat-ayat yang disajikan kepada kita dalam Injil hari ini. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Yang saya baca adalah dari versi Alkitab Terjemahan Baru 2 terbitan tahun 2023. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam beberapa ayat yang barusan kita dengarkan itu ada beberapa poin penting. Yang pertama, ayat-ayat tadi menegaskan makna dari cinta kasih Allah Tritunggal bagi kita. Allah Tritunggal seringkali kita umpamakan dengan aneka hal. Misalnya ada lilin, ya. Biasanya dikatakan Allah Tritunggal itu seperti lilin yang ada lilinnya itu sendiri, ada nyala api dan ada panas. Meskipun gambaran seperti itu seringkali membantu, tetapi sebenarnya kurang memadai untuk menjelaskan tentang Trinitas. Trinitas dalam pemahaman yang paling sederhana adalah kesatuan cinta kasih. Bapa mengasihi Putra dan Roh Kudus, Putra mengasihi Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengasihi Bapa dan Putra. Di dalam Trinitas itu ada cinta yang saling memberi dan menerima. Ada kesatuan cinta yang luar biasa. Itulah yang tadi barusan kita dengarkan, dikatakan seperti ini. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi Yesus itu menerima kuasa kasih dari Allah Bapa dan tentunya dijalankan dalam kesatuannya dengan Allah Roh Kudus. Maka kalau kita mendengarkan dan menaati Tuhan Yesus dalam segala perintahnya yang diwariskan kepada kita, kita memasuki kesatuan cinta Allah Tritunggal itu. Kalau orang mencintai, tandanya adalah dia mau menaati. Misalnya saja dalam kehidupan berkeluarga, kalau seorang anak mencintai orang tuanya, maka dia atau mereka akan berusaha menaati apa yang nasihat-nasihat baik dari ayah dan ibunya. Hal yang sama dituntut kepada kita oleh Injil hari ini. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Maka saudara-saudara yang terkasih, ketaatan itu adalah ungkapan cinta kita kepada Tuhan dan juga kepada gereja kudus. Kita seringkali merasa bisa mengatur sendiri sesuai dengan kehendak kita. Kita sering mungkin diam-diam mengkritisi atau kita tidak
terlalu setuju dengan aturan-aturan tertentu yang digariskan oleh Yesus maupun oleh gereja kudusnya. Padahal salah satu aspek dari iman adalah apa? Ketaatan iman. Artinya bukan saya yang menentukan, tetapi saya menyesuaikan diri dengan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan dan gereja kudusnya. Maka marilah kita belajar untuk rendah hati, menaati apa yang sudah digariskan oleh Tuhan Yesus dan oleh gereja kudus. Keluarga kudus menyertai kita, dan rahmat Allah memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.